Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsi dengan NIM 2110851. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Gerakan Global Boycott, Divestment and Sanction atau BDS sebagai respon atas genosida oleh Israel terhadap Palestina. Baiklah, masuk ke latar belakang penelitian. Itu yang pertama ada serangan Israel di Gaza ini dimulai pada 7 Oktober 2023, telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat serius dan berkepanjangan. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina dan PBB, selama periode tersebut, lebih dari 45.000 hingga lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, akibat serangan militer yang intensif dan blokade ketat yang hampir memutus akses rakyat Gaza terhadap kebutuhan pokok. Israel diduga melanggar Konvensi PBB 1945, terutama pasal 2 yang melarang tindakan yang mengarah pada penghapusan suatu kelompok, serta hukum internasional lain yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang diadopsi oleh PBB dan ICC, seperti pasal 5 Statuta Roma. Perlahan mulai muncul gerakan sosial global untuk Palestina dalam konflik Israel-Palestina ini yang terlihat dari berbagai gerakan kemanusiaan, seperti BDS. Gerakan Boycott, Divestment and Sanction ini adalah kampanye internasional yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menekan Israel melalui isolasi diplomatik, keuangan, profesional, akademis, dan budaya terhadap Israel. Gerakan BDS sini telah berkembang menjadi gerakan sosial global yang melibatkan berbagai aktor lintas negara termasuk serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok mahasiswa yang memanfaatkan media sosial dan jaringan komunikasi internasional untuk mengangkat isu HAM Palestina ke panggung dunia. Gerakan sosial global sendiri itu dalam perspektif ilmu hubungan internasional adalah fenomena kolektif di mana masyarakat lintas negara itu bersatu untuk merespon isu-isu global seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan konflik internasional melalui aksi-aksi non-negara yang terorganisir dan seringkali bersifat nirkekerasan. Gerakan ini juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel, terutama setelah eskalasi kekerasan di Gaza pada 7 Oktober 2023. Dalam kerangka gerakan sosial, BDS ini memobilisasikan solidaritas lintas negara melalui aksi boikot produk dan lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Taktik boikot ini merupakan respon langsung terhadap pelanggaran HAM dan dianggap sebagai cara efektif untuk menekan Israel secara ekonomi politik tanpa menggunakan kekerasan. BDS ini juga mengadvokasi divestasi dan sanksi sebagai instrumen untuk memutuskan dukungan finansial dan politik terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. BDS sendiri itu gerakan sosial yang mendapat inspirasi dari gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan yang berhasil menekan rezim rasis melalui gerakan solidaritas global. Kesamaan konteks penjajahan dan diskriminasi rasial ini membuat BDS mengambil model organisasi dan aksi dari pengalaman historis tersebut. Gerakan ini menunjukkan dinamika sosial politik yang khas dengan membangun kampanye global yang koheren dan berorientasi pada perubahan struktural. Isu HAM di sini menjadi pondasi utama pada gerakan BDS, seperti tercermin dalam 3 tuntutan utama mereka, yaitu yang pertama, penghentian penduduk dan apartheid, pengakuan hak-hak warga Palestina di Israel, dan pemulangan pengungsi Palestina sesuai resolusi PBB nomor 194. Dalam konteks genosida yang dituduhkan terhadap Israel, BDS ini menggunakan isu pelanggaran HAM sebagai alat politik yang kuat untuk membangkitkan kesadaran internasional. Mereka juga menyoroti tindakan militer brutal
pemindahan paksa, dan pembunuhan massal yang dianggap sebagai elemen genosida terhadap masyarakat Palestina. Sebagai sebuah gerakan global sosial, BDS ini tidak sekedar menjadi jaringan solidaritas, melainkan sebuah entitas kolektif yang terorganisir dan dengan strategi dan taktik yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Nah, dalam penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana strategi BDS itu dalam mengoperasionalkan isu HAM dalam konteks repertoar aksi kolektif, mobilisasi, dan WNC untuk merespon genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap Palestina. Adapun rumusan masalah pada kali ini, BDS ini seringkali dipandang sebagai jaringan solidaritas global, padahal secara konseptual, gerakan ini juga merupakan sebuah gerakan sosial yang terorganisir dengan social movement yang khas. Oleh karena itu, peneliti akan mengeksplorasi gerakan global BDS itu memanfaatkan isu HAM atau genosida ini sebagai landasan moral dan politik dalam strategi aksi mereka secara struktur dan berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah bagaimana strategi gerakan global boycott, divestment, and sanction dalam merespon genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi gerakan global boycott, divestment, and sanction itu menggunakan isu hak asasi manusia sebagai klaim kolektif dalam merespon genosida yang diduga dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Manfaat penelitian di sini secara akademis itu memperkaya literatur akademik dengan menyajikan analisis empiris yang komprehensif mengenai strategi gerakan sosial yang bersifat global dan terorganisir secara sistematis. Sedangkan manfaat secara praktis itu untuk memahami mekanisme bagaimana gerakan seperti BDS ini menggunakan isu HAM untuk membentuk opini publik serta diharapkan dapat meningkatkan solidaritas masyarakat. Adapun studi pustaka yang dipakai pada penelitian ini, yang pertama, The Influence of Social Movements on the International Legal Process, a case study of the Israel-Palestine Conflict in the International Court of Justice, yang ditulis oleh Mutmaina F.A. dalam jurnal UIN Mataram. Yang kedua itu ada gerakan sosial aksi boykot melalui social identity model of collective action pada isu bela Palestina yang ditulis oleh Ahmad Helmi Nugraha, Carolina Lamtiur, Dalimute, Zainal Abidin, Yuliana Hanami dalam jurnal Socius. Yang ketiga ada analisis dampak sosial boykot produk pro-Israel 2024 yang ditulis oleh Ebtissamah Laila DKK dalam jurnal Kajian Pendidikan Islam. Yang keempat ada Non-Violence and Delegitimasi BDS and the Formal Palestinian Political Process yang ditulis oleh Philippa Barnes dalam University of Otago. Yang kelima ada The Palestinian BDS Movement as a Global Anti-Racist Campaign yang ditulis oleh Bill V. Mullen dalam Interface Journal. Baik, selanjutnya kerangka konseptual yang dipakai pada penelitian ini adalah social movement menurut Carles Tilly dalam bukunya Social Movement 2004 itu gerakan sosial adalah suatu bentuk tindakan kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dan menuntut perubahan atau keadilan dari pihak yang berkuasa. Adapun elemen pada teori ini, yang pertama ada campaigns atau kampanye berkelanjutan. Itu menurut Carles Tilly adalah gerakan sosial yang merupakan kampanye terorganisir yang berlangsung secara berkelanjutan dan diarahkan kepada pihak berwenang yang memiliki kekuasaan. Kampanye ini tidak hanya bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis untuk mencapai perubahan tertentu.
Yang kedua ada repertoire of contention, yang dimana gerakan sosial menggunakan berbagai bentuk tindakan kolektif yang sudah dikenal dan diterima sebagai repertoire aksi, itu seperti demonstrasi, boikot, mogok, dan lain-lain. Tindakan ini merupakan cara untuk menyampaikan klaim dan menunjukkan penolakan terhadap status quo. Yang ketiga itu ada WNC display atau manifestasi wordness, unity, numbers, commitment. Gerakan sosial ini harus menunjukkan secara publik aspek keunggulan moral atau wordness, persatuan, atau unity, jumlah anggota yang signifikan atau numbers, serta komitmen yang kuat atau komitmen. Semua ini penting untuk membangun legitimasi sosial dan daya tawar terhadap pihak berkuasa. Tilly juga menekankan bahwa gerakan sosial bukan sekedar aksi insidental, melainkan bentuk perlawanan yang sadar dan berkelanjutan dengan kesadaran kolektif akan identitas dan tujuan bersama. Gerakan sosial juga seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan atau ketimpangan yang dialami kelompok tertentu terhadap kekuasaan atau institusi dominan. Dengan menggunakan konsep Tilly ini, peneliti akan menjelaskan BDS sebagai gerakan sosial yang menggunakan unsur kampanye berkelanjutan, beragam repertoire aksi, dan menunjukkan public WNC untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi moral di tingkat internasional. Pendekatan teori Tilly ini memberikan pemahaman bahwa gerakan sosial itu bukan sekadar kumpulan aksi spontan, tetapi proses sosial yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara aktor gerakan dengan latar politik dan kekuasaan yang kompleks. Dalam kerangka konseptual ini, penelitian mendapatkan alat analisis yang kokoh untuk melihat BDS ini tidak hanya sebagai gerakan tahan banting di wilayah konflik, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memiliki dimensi global dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia secara luas. Metode penelitian yang dipakai untuk jenis penelitian itu metode kualitatif, jenisnya descriptive analysis. Batasan penelitian dalam fenomena strategi perlawanan gerakan BDS yang berdampak terhadap dinamika global dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai sekarang. Unit dan tingkat analisis. Pada unit analisis itu gerakan global boycott, divestment, and sanction. Unit eksplanasinya genosida oleh Israel terhadap Palestina. Tingkat analisisnya itu makro. Pada tekniknya pengumpulan data itu studi kepustakaan, teknik analisis data. Menurut John W. Criswell, itu mempersiapkan data, membaca, memahami data, mengorganisir dan mengategorikan data, menganalisis data secara mendetail. Pada sistematika penulisan itu bab 1 pendahuluan, bab 2 isu hak asasi manusia dan genosida dalam konflik Israel-Palestina, bab 3 gerakan sosial global boycott, divestment, and sanction, bab 4 analisis gerakan global BDS dalam merespon tindakan genosida Israel di Palestina, bab 5 penutup. Pada bab 2 ada isu hak asasi manusia dan genosida dalam konflik Israel-Palestina. Hak asasi manusia dan genosida. Definisi hak asasi manusia dalam hukum internasional itu ialah hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat sejak lahir tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan status sosial lainnya. Dalam konteks hukum internasional, HAM ini diakui sebagai standar minimum perlindungan terhadap martabat dan kebebasan setiap manusia yang harus dihormati oleh negara dan entitas lainnya. HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1945 dan
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Deklarasi ini mendefinisikan standar hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu harus dihormati oleh seluruh negara anggota PBB. Dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1945 atau Genocide Convention itu sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, rasial, atau keagamaan. Pada isu hak asasi manusia dalam konflik Israel-Palestina, itu ada eskalasi konflik tahun 2023 dan aksi militer yang menandai salah satu periode paling berdarah dan destruktif dalam sejarah panjang konflik ini. Awal mula kegaduhan militer yang terjadi pada 7 Oktober 2023 ketika militan Hamas itu melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan ini memicu respon militer Israel yang sangat masif dan luas ke jalur Gaza dengan serangkaian serangan udara dan blokade yang menghancurkan infrastruktur vital di Gaza termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air. Pelanggaran HAM yang terjadi itu selama konflik ini sangat luas dan sistematis dengan dokumentasi yang akurat dari lembaga-lembaga HAM internasional. Pelanggaran tersebut meliputi pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan kebebasan bergerak, serta penghancuran properti yang tidak proporsional. Pada indikator dan kriteria genosida dalam konflik Israel dan Palestina dalam analisis hukum internasional, genosida itu ditandai dengan niat untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, dan agama. Dalam kasus Israel-Palestina, banyak pihak dan lembaga HAM yang mengidentifikasikan bahwa pola tindakan yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza itu menunjukkan sejumlah kriteria utama genosida. Bukti tersebut antara lain didasarkan pada pembunuhan massal warga sipil, penghancuran sistematis infrastruktur vital, pembatasan akses seperti kelaparan yang disengaja kepada warga Palestina. Menurut laporan UN Independent International Commission of Inquiry, itu tindakan ini memenuhi unsur kejahatan genosida yang diatur dalam Konvensi Genosida 1945 karena adanya niat mens area untuk menghancurkan kelompok dengan cara ekstensif dan sistematis. Kriteria seperti pengusiran paksa, pembuangan jenazah secara tidak manusiawi, dan penghancuran fasilitas kesehatan menambah bukti adanya rencana sistematis ini. Pada justifikasi dan penyangkalan genosida, genosida itu merupakan tuduhan serius yang melibatkan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Dalam konteks konflik Israel dan Palestina ini, klaim bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina itu telah menjadi isu hangat di arena internasional, terutama terkait serangan militer yang masif di jalur Gaza dan kebijakan pendudukan yang panjang. Tuduhan ini didasarkan pada pembunuhan beberapa unsur yang tercantum dalam Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 1948 yang memerlukan adanya niat dan tindakan sistematis penghancuran suatu kelompok secara fisik dan sosial. Salah satu bukti konklusif datang dari Komisi Penyelidik PBB yang secara eksplisit menyatakan bahwa Israel telah memenuhi 4 dari 5 kriteria tindakan genosida dalam serangan di Gaza. Komisi ini mengutip pernyataan politik Israel yang menunjukkan niat menghancurkan dan balas dendam besar-besaran yang diarahkan kepada warga Palestina. Pernyataan semacam ini dianggap sebagai indikator kuat adanya mens area atau niat khusus dalam tindakan tersebut. Pada respon aktor dan masyarakat internasional terhadap genosida ini,
sangat beragam dan terkadang kontroversial. PBB dan sejumlah lembaga seperti Dewan HAM PBB itu telah mengeluarkan pernyataan serta laporan yang mengutuk aksi kekerasan dan menyerukan penyelesaian konflik melalui diplomasi dan perlindungan HAM. Namun, resolusi yang mengutuk atau menindaklanjuti secara konkret sering terkendala veto dan kepentingan politik negara anggota tetap Dewan Keamanan. Organisasi non-pemerintahan dan masyarakat sipil global juga aktif mengadvokasikan penghentian kekerasan dan pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap pelanggaran HAM. Selanjutnya, pada bab gerakan Global Social Boycott, Divestment and Sanction, sejarah dan perkembangan boykot, divestment and sanction pada latar belakang munculnya BDS, gerakan Global Boycott, Divestment and Sanction itu muncul sebagai respon non-kekerasan dan strategis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan penduduk wilayah oleh Israel atas rakyat Palestina. Tahun 2004 itu menjadi momentum krusial ketika International Court of Justice itu mengeluarkan advisor opinion yang menyatakan bahwa pembangunan tembok pemisahan di tepi barat oleh Israel adalah bertentangan dengan hukum internasional. ICJ itu merekomendasikan agar tembok yang dibangun di wilayah kependudukan dibongkar dan Palestina mendapatkan kompensasi. Tidak adanya penegakan rekomendasi ini memperkuat persepsi bahwa jalur diplomasi klasik kurang efektif untuk menghentikan pelanggaran, sehingga mendorong munculnya gerakan BDS sebagai pilihan proaktif masyarakat sipil Palestina dan dunia internasional. Secara formal, pada 9 Juli 2005, sebuah koalisi dari sekitar 170 organisasi masyarakat sipil Palestina mengeluarkan seruan resmi yang dikenal sebagai BDS Call. Seruan ini mendesak komunitas internasional untuk melakukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel hingga Israel memenuhi 3 tuntutan utama, yaitu mengakhiri pendudukan wilayah Palestina, menghapus sistem diskriminasi terhadap warga Palestina, serta mengakui hak pengungsi Palestina untuk kembali sesuai dengan resolusi PBB 1948. Pada perkembangan dan perluasan BDS, sejak diluncurkannya BDS pada tahun 2005, tidak hanya bertahan dalam lingkup Palestina dan negara-negara Timur Tengah, tetapi juga berkembang menjadi fenomena global yang meningkatkan jaringan transnasional aktivis, LSM, komunitas diaspora, dan berbagai kelompok masyarakat sipil di banyak negara. Perluasan gerakan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan BDS untuk mengadopsi metode mobilisasi modern yang adaptif terhadap konteks lokal dan konteks global. Dalam konteks global, BDS ini berhasil menembus ruang-ruang institusional dan budaya, termasuk kampanye boikot akademik dan budaya terhadap Israel yang menjadi salah satu dimensi gerakan paling kontroversial dan berdampak. Boikot atas produk-produk Israel juga meluas secara signifikan di berbagai pasar internasional dengan dukungan di kalangan konsumen dan pelaku ekonomi yang menolak produk atau layanan yang diproduksi di daerah pendudukan. Adapun peran aktor internasional dalam gerakan BDS, yang pertama itu ada Palestinian BDS National Committee atau BNC. Peran utama BNC di sini adalah koordinasi global, strategi kampanye, advokasi, dan komunikasi pada wilayah Palestina atau dalam wilayah kependudukan dan diaspora. Selanjutnya itu organisasi masyarakat sipil Palestina. Peran utamanya basis massa itu pelaksanaan kampanye lokal, wilayah Gaza, tepi barat, Israel, diaspora Palestina. Selanjutnya komunitas diaspora Palestina itu peran utamanya adalah sebagai penghubung dukungan publik dan politik di negara tuan rumah. Wilayahnya Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Selanjutnya Serikat Pekerja dan Asosiasi Konsumen itu peran utamanya mengorganisasikan boikot produk dan sanksi ekonomi. Wilayahnya itu berbagai negara dengan aktivitas BDS. Selanjutnya ada Palestinian Campaigns for the Academic and Culture Boycott of Israel.
Peran utamanya adalah kampanye boikot akademik dan budaya. Wilayah atau afiliasinya itu global, institusi akademik dan budaya. Selanjutnya ada aktivis dan jaringan solidaritas global. Peran utamanya adalah memobilisasi aksi, kampanye media sosial, dan advokasi kebijakan pada wilayah lintas negara dan lintas sektor. Adapun tantangan yang dihadapi BDS secara eksternal itu salah satu tantangan utama adalah tekanan dan tindakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah negara yang bersekutu oleh Israel, terutama Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya yang sering memberlakukan legislasi yang menentang atau kriminalisasi terhadap aktivitas BDS. Selain tindakan legal dan politik tersebut, BDS juga kerap menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang mengasosiasikan gerakan ini dengan antisemitis anti-Yahudi. Bab 4. Analisis gerakan global BDS dalam merespon tindakan genosida Israel di Palestina. BDS sebagai gerakan sosial global. Pada perkembangan BDS juga dipengaruhi oleh perubahan lanskap politik global di mana isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil itu mendapatkan perhatian lebih besar di tengah komunitas internasional. BDS ini mampu memanfaatkan momentum politik ini untuk menginisiasi dialog dan tekanan terhadap pemerintah, serta lembaga-lembaga multilateral guna mendukung penghentian praktik-praktik yang dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh Israel. Pada analisis strategi BDS menggunakan teori social movement, itu dibagi 3. Yang pertama ada kampanye BDS sebagai bentuk mobilisasi kolektif atau campaigns dan mobilisasi kolektif. BDS ini menggerakkan masyarakat sipil global di berbagai tingkat, mobilisasi unsur ekonomi, budaya, dan sosial untuk menekan Israel ini menghentikan kebijakan kependudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh rakyat Palestina. Mobilisasi kolektif dalam BDS ini bukanlah proses statis, tetapi dinamis, di mana strategi dan pesan itu terus diperbarui untuk menghadapi perubahan peluang politik dan tekanan eksternal. Sebuah pendekatan yang sejalan dengan konsep Tilly tentang politik kontensi yang selalu berubah dan bersifat situasional. Yang kedua ada repertoar kontensi dalam gerakan BDS yang dijelaskan oleh Tilly. Repertoar kontensi itu bersifat dinamis dan berubah mengikuti kondisi sosial politik serta pengalaman gerakan itu sendiri. BDS di sini mengadopsi dan mengadaptasi repertoar kontensi klasik seperti demonstrasi, pertemuan publik, dan petisi, namun juga memperluas ke ranah ekonomi dan budaya di tingkat global. Repertoar BDS ini juga mencerminkan pendekatan kolektif non-kekerasan yang bertujuan meraih dukungan moral dan politik global dengan membangun tekanan ekonomi yang berdampak pada legitimasi Israel secara internasional. Yang ketiga ada penetapan WNC dalam gerakan BDS. Itu yang pertama, worthiness dalam BDS itu tercermin dari narasi moral dan etis yang mengangkat penderitaan rakyat Palestina akibat tindakan kekerasan, kependudukan, dan pelanggaran HAM yang intensif, termasuk tuduhan genosida. Yang kedua ada unity, tercermin dari konsistensi dan kesamaan tujuan para anggota gerakan BDS dunia yang mengusung visi tunggal, yakni mengakhiri pendudukan Israel dan memastikan hak-hak penuh bagi rakyat Palestina. Yang ketiga ada numbers, yang mendukung BDS juga signifikan dari mahasiswa, akademisi, pekerja, hingga komunitas lintas negara untuk berpartisipasi dalam aksi boikot dan advokasi. Komitmen bisa dilihat dari keberlanjutan dan konsistensi kampanye BDS sejak deklarasi pada tahun 2005 hingga kini. Selanjutnya, strategi dan taktik dalam mempertahankan gerakan BDS. BDS menggunakan narasi moral kuat dan bukti empiris sebagai bahan kampanye untuk menarik dukungan global yang luas sekaligus membangun kesadaran di berbagai komunitas. Bentuk taktik tradisional seperti boikot dan penarikan investasi dipadukan dengan kampanye digital menggunakan media sosial untuk jangkauan global yang lebih luas dan
kecepatan respons yang tinggi terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan. Gerakan ini membangun kapasitas internal untuk menyesuaikan adaptif, termasuk penggunaan teknologi informasi dan digital advokasi yang memungkinkan gerakan ini untuk tetap aktif dan relevan di berbagai tingkat perlawanan dan di tengah berbagai hambatan. Selanjutnya, bab 5 penutup. Berdasarkan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa gerakan boycott, divestment, and sanction ini merupakan bentuk gerakan sosial global yang efektif dan merespon genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Strategi BDS ini mengadopsi pendekatan multifaset dengan menggabungkan boikot ekonomi, penarikan investasi, dan penerapan sanksi sebagai alat tekanan non-kekerasan yang terorganisir dan berskala internasional. Strategi ini mengacu pada prinsip-prinsip gerakan sosial menurut Charles Tilly yang menekankan pentingnya mobilisasi kolektif, penggunaan repertoire kontensi, dan pembentukan kualitas publik dalam menggalang solidaritas dan legitimasi. Pada gerakan BDS ini mampu memobilisasi visi dan aspirasi besar rakyat Palestina karena global melalui jaringan solidaritas lintas negara itu didukung oleh aktor-aktor kunci dimulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, hingga komunitas diaspora Palestina. Strategi komunikasi dan kampanye yang matang memperkuat dukungan moral serta simbolik gerakan di berbagai komunitas di seluruh dunia, sekaligus menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti legislasi anti-BDS dan stigma politis yang melekat. Pada repertoar kontensi BDS itu meliputi boykot, divestasi, dan kampanye sanksi itu mampu menciptakan tekanan ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh meskipun menghadapi rintangan yang signifikan. Ada kualitas publik atau WNC yang juga diperkuat dengan klarifikasi nilai moral, worthiness, kesatuan tujuan unity, jumlah massa numbers, dan komitmen jangka panjang yang membuat gerakan ini mendapat tempat penting dalam panggung politik global. Melalui strategi dan taktik sistematis yang berkelanjutan, BDS tidak hanya mengkonfrontasi Israel secara langsung, tetapi juga membangun gerakan politik yang mendorong perdebatan global mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.